Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretes PPG Guru SD terkhusus guru kelas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tantangan era globalisasi di upaya menyikapi globalisasi. Nah, soal serta pembahasan yang kita laksanakan atau kita pelajari di sini itu telah saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 terkait dengan Pretes PPG tahun ini. Baik, sekarang kita akan bedah dulu terkait dengan kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi 43 ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas dengan kisi-kisi yang ke-44, yaitu diberikan sebuah informasi, peserta dapat menyimpulkan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Jadi, menghadapi tantangan itu bisa mengenai upaya kita dalam menghadapi era globalisasi. Itu yang akan nanti ditanyakan oleh penanya atau oleh soal. Bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Nah, di sini kita akan bahas dulu tentang globalisasi. Kita bahas kembali. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, yang seperti dijelaskan di video sebelumnya bahwa globalisasi itu hilangnya sekat antara negara-negara. Jadi di masa globalisasi ini kita adalah masyarakat global. Kita adalah masyarakat yang lebih luas lagi. Itu yang dimaksud dengan globalisasi. Beberapa globalisasi yang terjadi memiliki dampak positif yang banyak, namun juga memiliki dampak negatif yang banyak juga. Nah, karena adanya dampak negatif dan banyaknya dampak positif, maka perlu kita menghindari yang namanya dampak negatif tersebut. Nah, bagaimana upaya kita dalam menghindari dampak negatif tersebut? Bagaimana kita bisa membuat globalisasi itu menjadi sesuatu yang positif? Maka beberapa upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yaitu bersikap lokal, berpikir global. Jadi sikap kita adalah lokal, tetapi pikiran kita itu global, menyeluruh. Kemudian menumbuhkan sikap mencintai produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, memfilter kebudayaan asing berlandaskan Pancasila, norma dan adat istiadat yang berlaku. Walaupun banyak budaya asing yang kita lihat di dalam internet, baik di handphone, di komputer, maka kita harus saring budaya-budaya tersebut yang berlandaskan Pancasila, norma, dan adat istiadat yang berlaku di daerah kita masing-masing atau yang berlaku di Indonesia. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Nah, kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita usahakan sebaik-baiknya. Kemudian mengembangkan usaha-usaha mikro. Yang berikutnya menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Berikutnya, peningkatan kemampuan akademik serta kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, berikut merupakan beberapa soal yang saya sajikan tentang upaya kita dalam menghadapi globalisasi. Soal pertama, demam K-pop merupakan fenomena globalisasi yang masih marak di Indonesia. Fenomena tersebut dapat mendorong lunturnya budaya luhur bangsa. Adapun upaya tepat yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi tantangan global tersebut adalah, nah, bagaimana upaya kita menghadapi adanya globalisasi yang terkait dengan K-pop yang masuk ke dalam negara kita? Bagaimana agar budaya kita itu tidak luntur walaupun adanya K-pop yang masuk ke dalam negara kita? Yang apakah melakukan revitalisasi budaya luhur bangsa ataukah meminimalisasi masuknya kebudayaan dari luar? Apakah yang C,
membatasi akses informasi melalui media sosial, yang D. membatasi aktivitas yang bermuatan budaya lokal, yang E. mengadakan pertukaran pelajar dengan negara lain. Jawaban yang manakah atau upaya yang manakah yang terkait dengan pernyataan di atas? Yaitu yang A. Melakukan revitalisasi budaya luhur bangsa. Soal berikutnya, Kabupaten Pringsewu mempromosikan daerahnya melalui pagelaran seni tari budaya Lampung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Acara ini juga bertujuan melestarikan budaya dan mengenalkan budaya lokal kepada negara muda. Tujuan tersebut, generasi muda ya, bukan negara, tadi salah saya ya. Tujuan tersebut sejalan dengan upaya masyarakat menghadapi tantangan global itu. Nah, upaya masyarakat menghadapi tantangan global dalam hal apa kita sehingga melestarikan budaya tersebut? Apakah A. Mengkolaborasikan budaya lokal dengan budaya global, mengapresiasi pencipta seni mulai promosi budaya, melalui menguatkan budaya lokal agar tidak tergerus arus globalisasi, memperkenalkan budaya populer yang berasal dari dalam negeri, meningkatkan solidaritas antar daerah di Indonesia ataupun antar negara. Jawaban yang manakah yang benar? Yaitu yang C. Menguatkan budaya lokal agar tidak tergerus arus globalisasi. Nah, itu kan ancaman tuh. Jadi karena ada ancaman tergerusnya budaya kita, maka kita harus kenalkan budaya-budaya tersebut kepada generasi muda kita, terutama kepada anak-anak siswa SD itu kita harus perkenalkan budaya tersebut. Karena kalau diberikan kepada anak-anak SD, dia akan nanti ingat sampai tua. Berikutnya, ini terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA berdampak positif terhadap perkembangan Indonesia, yaitu pangsa pasar produksi semakin luas. Oleh karena persaingan semakin ketat, salah satu upaya masyarakat dalam merespon perkembangan tersebut adalah, nah, upaya yang bisa kita lakukan dalam merespon perkembangan atau terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Apa respon kita terhadap kerjasama tersebut? Apakah meningkatkan kualitas sumber daya alam, mendorong masyarakat bersifat konsumtif, meningkatkan infrastruktur di kota-kota besar, menggali potensi sumber daya alam secara maksimal, atau mendorong gaya hidup modern pada semua lapisan. Nah, kalau di sini terkait dengan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, akan memperluas adanya pangsa pasar produksi. Maka yang harus kita tingkatkan adalah yaitu meningkatkan sumber daya manusia kita. Itu yang perlu kita tingkatkan agar kita siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Berikutnya, perusahaan milik negara dan perusahaan swasta selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan tersebut mampu bersaing dalam perdagangan bebas. Upaya menghadapi tantangan global tersebut akan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat terkait uraian tersebut adalah, nah, apa sih upaya yang dilakukan masyarakat? Dia ikut dalam berpartisipasi dalam hal apa? Apakah melarang produk asing dijual di pasar dalam negeri? Apakah mencintai dan menggunakan produk dalam negeri? Membeli banyak barang atas dasar keinginan? Salah ya. Membeli produk dari perusahaan asing karena memiliki prestasi tinggi? Ataukah melakukan demonstrasi agar pemerintah untuk perusahaan multinasional? Nah, kalau saya cenderung mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu merupakan partisipasi kita agar kualitas produk dalam negeri itu bisa ditingkatkan. Kita terus beli barang-barangnya ya. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah mendorong masyarakat menerapkan reuse, artinya
menggunakan kembali, reduce, recycle, replace. Untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat globalisasi, salah satu upaya menerapkan menggunakan kembali atau reuse dalam kehidupan sehari-hari yaitu apakah memanfaatkan kembali kantong plastik bekas untuk berbelanja, memanfaatkan kertas bekas untuk membuat kerajinan tangan, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, menggunakan kendaraan umum untuk berpergian, menjual barang bekas kepada pengumpul sampah. Nah, yang ditanyakan adalah menggunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan kehidupan yang lebih luas, tapi dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita temui dengan mudah. Itu mana upaya kita? Yaitu yang A, memanfaatkan kembali kantong plastik bekas untuk berbelanja. Karena reuse itu artinya menggunakan kembali. Globalisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut disebabkan pembukaan lahan untuk membangun perusahaan multinasional, eksploitasi alam agar produksi meningkat, dan pencemaran lingkungan akibat banyaknya asap pabrik. Upaya mengatasi dampak negatif akibat fenomena globalisasi tersebut dapat dilakukan dengan apakah menurunkan bea cukai dan pajak penghasilan, meningkatkan pajak penghasilan dan penjualan, membebaskan negara asing menjual produknya di dalam negeri, melakukan penghijauan dan bersikap bijak dalam memanfaatkan alam, ataukah yang E, melarang berdirinya perusahaan multinasionalisme di dalam negeri. Nah, kalau terkait dengan di sini di pernyataan soal tentang kerusakan alam. Nah, berarti upaya kita adalah agar alam itu tidak rusak, maka kita harus bijak dalam memanfaatkan alam. Misalkan ada eksploitasi yang berlebihan di hutan, maka kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Maka, jawaban yang benar di sini yang mana? Yaitu yang D. Melakukan penghijauan dan bersikap bijak dalam memanfaatkan alam agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, itu saja merupakan pembahasan kisi-kisi kita pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Mohon dimaklumi juga ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar di sini. Saya tidak lebih pintar daripada Anda ya. Di sini kita hanya sharing, kita hanya belajar membedah kisi-kisi dan belajar memahami soal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.